Halo, selamat sore Sobat 7 dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, kabarnya baik. Apalagi kalau udah nonton program di channel Trans 7 yaitu Sobat 7 Kepo. Thank you banget buat kalian yang udah gabung lewat Instagram, lewat Facebook, dan juga lewat YouTube-nya Official Trans 7 sore hari ini. Karena sore hari ini kita bakal ngepoin salah satu beauty content creator yang ada di Indonesia. Yang spesialnya lagi, dia tuh nggak cuma bisa nge-make upin orang jadi lebih ganteng atau lebih cantik nih Sobat 7, tapi dia juga bisa bikin make up karakter dan juga dark make up. Nah, kira-kira kayak gimana sih sosok dan juga karya-karya narasumber kita yang satu ini? Yuk, kita tonton dulu video yang satu ini. Hi friends, welcome back to my YouTube channel. Jadi ini adalah makeup Halloween versi aku, karena aku dari dulu itu pengen banget bikin makeup look kayak gini. Jadi Michael Jackson. Wow, super keren nih ya hasil make upnya dari Nadia Novel yang bakal jadi narasumber kita di Sobat 7 Kepo episode hari ini. Dan gak perlu lama-lama lagi, langsung aja kita undang Nadia Novel untuk hadir di tengah-tengah kita. Halo, selamat sore Nat. Hai, apa kabar? Waduh, sehat. Gimana Nadia di sana? Semoga kabarnya juga bagus ya. Baik, alhamdulillah. Sehat juga. Alhamdulillah. Nat, kita pengen kepo nih tentang kesibukan dan juga kesehariannya dari Nadia Novel. Kalau sekarang ini nih, ini kan masih dibilang masih pandemi gitu kan. Seorang Nadia Novel tuh lagi sibuk ngapain aja sih? Sebenarnya kerjaan aku tuh memang banyak menghabiskan waktu di rumah ya. Oke. Even sebelum pandemi pun. Jadi sekarang masih aja di rumah, tapi tetap aja bekerja, sibuk. Bikin konten, bikin nge-review makeup, Oke. gitu. Kerja sama dengan brand-brand makeup sih rata-rata. Oke. Nah, kalau ngomongin tentang hobi makeup ini udah Nadia geluti, udah Nadia suka tuh dari kapan sih? Sebenarnya kalau hobi makeup sendiri itu udah lama ya, dari masih centil-centil zaman ABG itu udah suka makeup gitu. Oke. Cuman kalau yang makeup artnya itu belum terlalu lama sih, mungkin kayak 5 tahunan ke belakang ini aku sukanya. Oke. Nah, kenapa waktu itu tertarik untuk bikin makeup karakter? Soalnya aku suka ngeliatin, biasanya di YouTube tuh bule-bule tuh pada bisa bikin makeup yang aneh-aneh, bisa bikin makeup SFX, terus mukanya bisa berubah-berubah gitu. Nah itu aku penasaran kayak gimana sih caranya. Akhirnya aku cobain, terus jadi suka gitu, jadi tertantang. Malah sekarang udah jadi hobi yang menghasilkan. Oke. Nah, terus juga tentang make up karakter ini, apakah semua orang yang bisa ngelukis udah bisa dijamin untuk bisa bikin make up karakter menurut Nadia nih? Nggak semua sih. Kayaknya beda antara pelukis yang biasa melukis di kertas sama melukis di wajah. Oke. Karena kalau kertas kan medianya flat. Kalau wajah kan ada lekukan-lekukan yang kadang kita tuh di-apply di kertas sama di muka hasilnya beda. Oke. Nah, terus kalau bikin make up karakter gitu, Nat, kamu tuh terinspirasi dari, ada nggak sih sosok yang inspiratif dari Indonesia dulu deh, ada nggak? Dari Indonesia sosok inspiratif banyak sih. Cuman kadang-kadang kalau aku mau bikin itu, kalau di Indonesia tuh masih kayak agak takut gitu. Aku sendiri ya yang takut ya. Oke, kenapa? Karena aku takut kalau hasilnya nggak bagus nanti fansnya bakal kayak marah gitu loh, ngerti gak sih? Karena netizen Indo kan agak, tahu sendiri ya. Agak tegang ya Bun ya. Iya, netizen gitu. Indonesia Tapi agak kalau strict. yang ngomelin aku dari luar negeri, aku mah bodo amat gitu. Bener. Oke. Tapi kalau misalnya ngomongin tentang make up karakter gitu kan, dari sekian banyak make up yang udah pernah Nadia bikin, ada nggak sih make up karakter yang jadi favoritnya Nadia sampai sekarang dan kepengen diulangin lagi? Ada sih beberapa, kayak salah satunya si Michael Jackson, itu juga favorit aku banget. Karena dari situ awalnya aku, itu pertama kalinya aku nyoba dan berhasil gitu loh, nggak failed. Nah dari situ terus aku kayak ketagihan buat bikin makeup yang lain. Oke. Nah, mungkin buat Sobat 7 yang punya pertanyaan juga nih buat Nadia, bisa banget buat kalian langsung aja ketik di kolom komentar, karena nanti kita bakal juga buka sesi Q&A barengan sama Nadia Novel. Nah, Nat, ngomongin tentang make up karakter gitu kan, pernah nggak sih ada di suatu titik ketika kamu tuh nggak punya inspirasi sama sekali dan aduh,
mau bikin make up apa lagi ya gitu, pernah nggak sih? Karena yang aku lihat konten-konten kamu tuh sangat variatif dan kayak apa ya, bener-bener kamu tuh dapat inspirasinya banyak banget gitu. Tapi pernah nggak sih di suatu titik kamu tuh nggak punya inspirasi sama sekali? Pernah, namanya manusia juga pasti ada datang kalau lagi moody gitu kan. Jadi kadang kayak mau bikin makeup apa lagi, aduh udah mati gaya nih, mau bikin apa lagi gitu, kayak males. Tapi nanti kalau moodnya udah datang lagi gitu, udah balik happy lagi biasanya, terus ya udah semangat gitu. Kalau nggak cari referensi atau apa yang lagi tren, apa yang lagi heboh nih gitu, biasanya kayak gitu. Oke. Nah, tapi kalau ngomongin tentang make up artis gitu kan, dari Indonesia, dari luar ada nggak? Kalau dari luar yang jadi inspirasi? Yang dari luar jadi inspirasi kalau makeup untuk ala-ala cantik itu Makeup by Mario. Dia itu yang makeupin keluarga Kim Kardashian dan style makeupnya itu sama aku masuk banget gitu. Jadi cara aku bermakeup kadang aku niru dari dia. Itu kalau yang di luar negeri ya. Kalau di Indonesia banyak banget kayak Buba Alfian, terus Anpa Suha, banyak banget yang dari Indonesia. Oke, nah tapi kalau misalnya sekarang kita ngelihat sosial media gitu kan, mungkin udah banyak juga nih sekarang orang-orang yang mulai terjun dalam bisa dibilang make up karakter gitulah. Tapi yang ngebedain make up karakternya Nadia sama make up artis yang lain tuh apa sih? Make up karakter aku mungkin aku tuh lebih ini ya suka kayak menyebutnya cloning muka orang gitu. Cloning. Itu yang misalnya aku jadi Michael Jackson, aku jadi Freddie Mercury. Waktu itu aku kayak pernah bikin muka aku jadi beberapa orang yang berbeda. Sama makeup aku tuh kayak lebih sedikit deep dan dark. Itu menurut aku karakter aku tuh kayak gitu. Kalau orang lain kan ada yang face paint yang lebih ke arah cute, yang lucu-lucu, atau yang kawaii ala Jepang, atau maksudnya masih agak-agak ada cute dan cantiknya. Nah, aku tuh lebih suka yang agak dark, agak serem, agak horor dan agak aneh gitu. Oke, itu apa mungkin spesialisasinya Nadia tuh ke arah dark makeup itu ya? Oke, nah mungkin banyak juga Sobat 7 yang belum mengerti tentang makeup dan sekarang lagi nonton Sobat 7 Kepo nih. Dan sekarang ngelihat looknya Nadia yang sekarang. Kalau yang kamu aplikasiin ke muka sekarang nih Nat, ini makeup gaya apa, style apa? Ini gaya menurut aku namanya soft glam. Jadi ini yang aku bilang aku niru dari Makeup by Mario. Kalau dia lagi make upin Kim Kardashian, kurang lebih looknya tuh seperti ini gitu. Oke. Tapi kalau misalnya sehari-hari nih, misalnya lah, let's say kamu mau ke mall gitu, kamu untuk gaya make up-nya apakah tetap pakai make up ini atau punya preferensi lain? Kalau aku cuman nggak ada acara yang penting, makeup aku sih seminimal mungkin ya, karena aku juga ngejaga kesehatan kulit aku, karena di rumah sehari aku bisa kayak makeupan 3 kali. Tapi sebelum pandemik ini kan ada kayak sering beauty event gitu ya. Kita datang tuh emang udah siap, udah mamerin diri dari kepala sampai kaki. Nah itu biasa aku makeupnya sesuai dengan karakter aku, bukan yang dark creepy, tapi kayak lebih bold, lebih berani main di warna, main di eyeshadow, warna lipstick kayak gitu-gitu. Oke. Nah, tapi kalau misalnya sekarang ini nih, kita ngomongin mungkin masih bulan Februari, ngomongin tentang tren makeup kayaknya masih relate nih ya di tahun 2021. Kalau dari pandangannya Nadia sendiri di tahun 2021, tren makeupnya akan kayak gimana sih, Nat? Sebenarnya sekarang tren makeup tuh rata-rata banyak yang kita fokus ke mata ya, kayak eyeliner. Ada namanya eyeliner bentuk gamers, which is eyelinernya itu bisa lurus doang ke atas atau kayak cabang-cabang gitu. Dan itu unik banget sih menurut aku. Jadi walaupun kita pakai masker, tapi makeupnya tuh tetap kelihatan wow gitu. Oke. Nah, tapi boleh tahu nggak sih kalau misalnya kita pakai masker gitu, itu yang di make upin bener-bener di bagian mata ke atas yang kelihatan doang, atau sebenarnya yang ditutupin masker pun make up tapi tipis, atau gimana sih Nat biasanya orang-orang tuh? Iya. Jadi sebenarnya yang ditutupin masker tetap bermakeup tapi tipis, nggak setebal bagian mata. Kalau bagian mata kan kita lebih aplikasikannya bukan di foundationnya tapi lebih di kayak bulu mata, eyeliner dan eyeshadow. Kalau bagian yang pakai masker, aku biasanya agak tipisin karena supaya dia nggak hilang waktu kita pakai masker. Jadi kalaupun kegesek-gesek, hilang sedikit pun nggak masalah. Jadi masih blend in warnanya sama kulit aslinya. Oke. Tapi kalau misalnya ada yang nanya nih, Kak Nat, lebih susah bikin make up karakter atau bikin make up yang jadi cantik sih? Gimana tuh jawabannya?
lebih susah yang karakter deh. Kenapa, Nat? Karena untuk mencapai warna dan bentuk yang kita inginkan itu kadang kita lihat di kaca ini udah oke, giliran mau take kok kurang ya, dan itu lama loh kita di depan kamera untuk ngepasin lagi untuk mencapai hasil yang kita inginkan. Contohnya waktu aku makeup yang Michael Jackson aja, waktu aku ngerasa ngeliat di kaca udah selesai, tapi begitu aku lihat lagi di kamera kurang detail. Jadi detail-detail kecil-kecil itu yang perlu banget diperhatikan. Benar-benar kita kayak ngelukis tapi di wajah gitu. Dan gimana caranya kamera bisa menangkap itu gitu. Karena kalau nggak detail di kamera kelihatannya kayak flat aja gitu loh. Kurang mirip. Oke, berarti emang punya tantangan tersendiri ya. Kalau misalnya kita bikin make up karakter di wajah, apalagi wajah orang-orang beda-beda ya Nat ya. Mulai dari jenis kulitnya, bentuk wajahnya, bentuk tulang rahangnya itu pasti ada treatment-treatment khusus ya, agar lebih sesuai sama mukanya gitu. Oke, itu tadi udah terjawab nih pertanyaan dari Sobat 7. Ternyata lebih menantang make up yang lebih ke apa namanya, make up karakter daripada make up yang cantik. Nah, tapi ngomongin tentang pencapaian Nadia sekarang gitu kan, bisa dibilang kan sekarang concern dalam bidang make up, dunia make up gitu. Tapi ini emang udah dicita-citain dari kecil kah? Atau ternyata ibaratnya udah kecebur, terlanjur basah di tengah-tengah jalan gitu? Atau gimana nih? Boleh diceritain nggak? Enggak sih, aku nggak cita-cita dari kecil, karena namanya anak kecil pasti cita-citanya berubah-berubah ya. Ini tuh tiba-tiba kayak blessing in disguise mungkin. Jadi kayak aku tuh nggak pengen jadi makeup artist sebenarnya, karena zaman dulu kan makeup artist tuh identik dengan tukang make up gitu, kayak profesi yang kurang menjanjikan dan kayak nggak bisa dapat duit banyak kalau jadi makeup artist gitu. Itu zaman dulu ya, zaman aku kecil yang ada di otak aku seperti itu. Tapi dengan berjalannya waktu, ya udah bodo amat, ini kan hal yang aku sukai gitu, mau dapat duit mau enggak, tapi aku suka gitu loh. Jadi memang tiba-tiba jadi hobi aku, mempercantik diriku sendiri, terus iseng-iseng coba make upin saudara, make upin temen, terus ya itu belajar makeup karakter, akhirnya jadi hobi yang waktu itu memang nggak menghasilkan sama sekali, emang bener-bener hobi aja gitu. Oke, tapi waktu ngejalanin hobi itu gimana nih respon circle terdekat kamu, Nat? Mungkin dari keluarga gimana responnya? Jadi malah kalau keluarga aku tuh ngedukung banget aku jadi makeup artist. Awalnya kan aku kayak males gitu loh, ngapain sih aku jadi makeup artist? Terus kata keluarga aku malah, kamu tuh make upin orang, bantu-bantuin mulu, gratisan mulu, kenapa nggak diduitin katanya gitu, kenapa nggak jadiin profesi? Nggak apa-apa kali jadi makeup artist, oke gitu. Terus akhirnya aku awalnya nggak pede, akhirnya aku sekolah. Nah setelah aku selesai sekolah itu barulah aku kayak percaya diri, oke aku sekarang adalah makeup artist profesional gitu. Oke, berarti sebenarnya sempat nggak pede di awal ya Nat ya? Tapi ternyata nggak pede karena aku ngerasa kok aku kan cuma otodidak doang gitu, nggak punya apa ya license gitu loh, nggak punya bener-bener yang sekolah. Nah pas aku udah selesai sekolah, dari situ baru aku pedenya muncul. Oke, berarti bisa dibilang bersyukur juga ya Nat ya, punya keluarga, punya circle-circle yang support apa yang kamu suka gitu. Wah, karena nggak semua orang tuh punya privilege itu. Bener. Oke, nah Nat, ngomongin tentang make up ini kan, Nadia kan udah mengaplikasikan banyak jenis-jenis make up nih ke wajah gitu. Pernah nggak sih ngalamin mungkin nggak cocok ya sama suatu make up dan bikin muka jadi mungkin muka ada respon yang nggak baik gitu dengan make up itu? Pernah? Sering ya? Sering. Iya, apalagi kan aku tuh kalau di YouTube bukan cuma makeup karakter, tapi kan aku juga nge-review makeup ya, dari makeup yang aneh-aneh, makeup yang dari Cina, makeup yang tahan air lah, pokoknya semua itu yang unik-unik. Emang dasarnya aku tuh seneng banget nge-review yang unik dan agak aneh. Nanti tiba-tiba muka aku beruntusan, parah, pernah jerawatan, pernah pedih. Pokoknya banyak sih kejadian-kejadian kayak gitu yang bikin aku harus free dulu dari makeup, ke dokter, benerin muka aku gitu. Oke, berarti sempat ada momen masa-masa recovery juga itu dialamin banget ya sama kamu ya Nat ya? Iya, dialamin banget. Wah, ini mungkin yang banyak orang belum tahu ya, di balik konten yang Nadia bikin ternyata ada effort juga nih untuk apa ya? Iya, bener. Untuk recovery lah, karena mungkin makeupnya nggak cocok. Nah, mungkin buat Sobat 7 yang baru sempat gabung di Sobat 7 Kepo episode hari ini dan belum tahu apa aja karya-karya dari Nadia, aku punya video yang satu ini untuk kita tonton bareng-bareng ya, hasil karya makeupnya Nadia. Yuk!
Oke, dari video itu kita pengen kepo, itu bener-bener bikin sendiri dari konsep sampai take-nya sampai editnya atau ada tim sih, Nat? Nggak ada, dari Serius? kostum, wig, sampai semuanya sendiri, mencet kameranya juga pakai remote gitu. Oke. Oke. Berarti itu bener-bener karya kamu take sendiri, bikin konsep sendiri tuh bener-bener kamu sendirian ya, Nat ya? Iya, aku sendiri, dari cari kostumnya, dari setting lampu-lampunya, dari videoinnya sampai editnya gitu, semuanya aku sendiri sih. Nggak ada tim sama sekali yang bantuin. Oke, kalau di konten tadi itu kamu bikin konten memakan waktu berapa lama? Itu lumayan agak lama ya, karena kan itu ada beberapa week yang harus aku set. Jadi aku bikin weeknya itu nggak di kepala aku, supaya lebih mempercepat waktu, kayak di patung gitu aku bikin dulu weeknya sebelumnya. Setelah jadi aku sisihkan dulu weeknya, dari week yang Snow White, weeknya apa namanya, si Frozen, terus bajunya juga aku kan DIY karena aku susah kalau cari kostum, dan aku biasanya nggak suka sama kostum yang kayak kostum banget gitu loh. Oke. Kayak anak mau ulang tahun kan rata-rata kostum itu. Jadi aku bikin sendiri DIY baju aku yang sudah ada, tapi aku bikin lagi, aku olah lagi, terus tentuin makeupnya gitu, terus masang lightingnya. Jadi itu total kayak makan waktu filmingnya aja 2 hari. Jadi aku 1 hari bikin yang Snow White, 1 hari yang Frozen, terus ditambah 1 hari lagi sebelumnya itu yang aku bikin kostum dan wig. Jadi 3 hari total. Wow. Itulah. Untuk video sekian detik. Ternyata ada banyak hal ya, ada banyak hal di balik yang belum kita tahu gitu. Di balik layarnya ternyata seorang content creator juga harus multitasking ya, Nat ya. Multitasking, terus manajemen waktunya juga harus bagus. Oke, nah terus kalau misalnya ada Sobat 7 yang nanya nih di Instagram kita, lebih suka make upin sendiri, maksudnya nge-make upin muka sendiri kayak tadi yang ada di video, atau nge-make upin orang lain? Kalau disuruh pilih. Make upin diri sendiri. Kenapa? Soalnya kan aku bisa bikin apapun yang aku mau, dijelek-jelekin, diserem-seremin. Soalnya kalau nge-make upin orang pasti ya menuntutnya untuk lebih cantik atau lebih ganteng ya, Nat ya? Iya, dan kadang orang itu, ini nih klien itu ya, kalau makeup artisnya tuh udah punya sudut pandang yang wajah kamu lebih bagus dibikin seperti ini. Ya. Mereka kadang suka kekeh, nggak mau tahu, aku maunya kayak gini, padahal tuh nggak cocok gitu sama bentuk wajah mereka. Kan kita kan lebih tahu ya. Bener. Itu tuh kayak nggak enaknya di situ. Bener. Karena ya mungkin mereka nggak punya basic untuk itu ya, gitu kan. Aduh, ini ternyata tantangan tersendiri ya untuk ngejelasin ke klien kita yang lebih bagus tuh looknya gimana tanpa menyakiti kemauan dia gitu ya. Iya, bener. Oke, ini mungkin jadi PR juga nih untuk para mua-mua, MUA di seluruh Indonesia. Oke, nah terus bisa dibilang kan sekarang Nadia sebagai seorang content creator gitu kan, beauty content creator, punya pengaruh juga untuk mempengaruhi audiensnya di sosial media kayak gitu. Nah tapi pernah nggak sih Nat ada momen-momen ketika banyak netizen yang ngasih komentar-komentar negatif karya-karyanya Nadia ini? Sering banget yang ngasih komentar negatif. Jadi kadang mereka komenin kayak hal yang menurut aku tuh emang hate aja gitu. Kadang dibilang, jadi kadang mereka bully, nyerang ke fisik, dibilang bibirnya jangan gitu dong kak, nggak usah dimonyong-monyongin. Dan itu kayak bertubi-tubi sampai dia pun nge-DM aku, sampai dia bikin account yang menghina-hina bibir aku tuh ada. Terus ada juga yang bilang makeup muka aku waktu before makeup katanya kayak Freddie Mercury gitu, which is mungkin iya karena aku ada darah Arabnya. Jadi aku mungkin agak sedikit kayak Freddie Mercury, it's okay gitu. Terus kadang mereka kayak sebel aja gitu sama makeup yang aku buat, katanya ih apaan sih nggak jelas banget, ada yang komen kayak gitu. Oke. Nah tapi dengan adanya komentar-komentar itu gimana sih seorang Nadia tuh ngeresponnya? Apakah tetap menjadikan itu sebuah momen ketika down, aduh jadi makin terpuruk kah, atau ternyata ya udah cuek aja karena dia sebenarnya nggak bisa bikin gitu? Gimana sih Nat ngerespon mereka tuh yang paling bagus gitu? Cuek aja. Cuek aja sih, aku tuh nggak pernah menanggapi hate comment karena aku tahu dia komen itu dia nggak tahu, dia kan lagi nggak di posisi aku gitu. Misalnya dia komenin kenapa sih makeupnya kayak gitu, harusnya kayak gini. Nah dia kan nggak tahu aku tuh sudah melalui sekian jam untuk berusaha bikin jadi yang terbaik, nah kayak gitu. Jadi aku kadang nggak bales sih. Dan bisa jadi mereka pakai fake account. Dan bisa jadi juga mereka tuh kalau ditantang bikin makeup juga
pasti akan ya omongnya doang gitu nggak sih, Nat? Iya, benar. Itulah ya. Kayaknya kita sebagai netizen tuh harus lebih bijak deh kalau misalnya mau komentar-komentar sesuatu. Nggak ada salahnya untuk mengkritik, tapi kritik yang membangun, ya nggak sih, Nat? Jangan yang kritik Bener. menjatuhkan. Untung aku orangnya nggak baperan kan, maksudnya aku nggak bales marah-marah, aku nggak terus ikut balik nyerang dia, karena nggak sedikit juga konten kreator yang begitu diserang kayak gitu, terus dia ngebales, lalu followersnya juga ikut nyerang, dan itu pasti kan jadi bumerang untuk yang hate comment gitu. Bener. Aduh, bener-bener deh, kayaknya harus mulai dikurang-kurangin nih budaya-budaya culture kayak gitunya. Oke, nah mungkin ini juga jadi pertanyaan yang menarik nih dari Sobat 7. Kak Nat, ada nggak sih tips untuk Sobat 7 yang kepengen mulai untuk mencoba menjadi seorang beauty content creator di Indonesia? Kalau saran aku, mulai aja dulu, nggak usah kepikiran lighting, harus beli lampu, beli kamera, pakai tools yang seadanya dulu, kayak misalnya pakai handphone, cahayanya dari matahari, terus background juga pakai aja kain yang ada atau di tembok aja gitu. Jadi pokoknya apapun itu, mulai dari yang ada, jadi nggak usah nunggu semuanya kekumpul baru mulai, karena aku pun dulu nggak langsung seperti sekarang ini gitu, aku pun dari step yang paling bawah banget gitu. Oke, jadi mulai aja dulu ya Sobat 7 ya. Nanti mungkin skill untuk ngomong di depan kamera, terus juga skill tahu lighting, tahu apa ya, mungkin angle itu akan kita pelajari seiring dengan kita mencoba itu gitu ya, Nat ya. Bener, kalau kita nggak mulai, kita nggak akan naik step. Tapi kalau kita udah mulai, nanti makin lama makin tahu nih, oh kayaknya ini lebih bagus ya, kayaknya aku harusnya lebih kayak gini. Terus semakin kita sering bikin konten, otomatis skill kita juga akan upgrade gitu. Oke, setuju banget sih sama Nadia. Ini Sobat 7, kita bisa mencontoh dari seorang Nadia Novel, karena mulai aja dulu. Untuk jadi content creator, kita harus ngasih positive vibes juga nih ya, Nat ya, ke Sobat 7 yang kepengen memulai. Nah, kalau misalnya kepengen ngejadiin Nadia Novel sebagai referensi dan juga panutan mereka nih, kira-kira bisa dikepoin di sosial medianya di mana aja sih, Nat? Aku punya YouTube channel, ya, @nadianovel, aku punya Instagram sama @nadianovel, dan juga TikTok, sama semuanya Nadia Novel. Oke, dan pastinya kita juga kepengen tahu lebih lanjut tentang kehidupannya Nadia, tentang juga karya-karya Nadia bisa dikepoin di sosial media yang tadi udah Nadia sebutin, oke? Dan pertanyaan terakhir, kita pengen kepo juga, apa rencana terdekat dari seorang Nadia Novel? Rencana terdekat itu sebenarnya kalau rencana banyak banget ya. Kayak misalnya aku bakal bikin konten-konten yang menarik lagi lainnya, tapi aku juga ini rencana dan juga doa semoga terjadi gitu. Semua konten creator pasti kepengen ya untuk punya brand atau collab sama brand, menghasilkan sebuah karya berupa makeup yang bisa dimiliki sama semua orang, sama followersnya gitu. Dan semoga bisa terjadi di tahun ini. Amin. Walaupun mungkin pandemi masih jadi PR kita bersama gitu ya. Semoga nggak menghalangi para content creator untuk bikin karya-karya terbaiknya dan juga untuk berkolaborasi satu sama lain ya. Karena sekarang kan eranya kolaborasi gitu nggak sih, Nat? Iya, padahal kita tuh suka banget collab-collab dulu sebelum pandemik dan awal-awalnya happening. Tapi justru ya pandemik itu yang membuat, karena kita semua di rumah, makeup kreatif tuh makin bener-bener kayak jamur yang bener-bener semua orang mendadak jadi kreatif. Setuju. Jadi hal-hal yang tadinya nggak muncul jadi kepikiran ketika pandemi ini. Itu sisi positifnya dari pandemi ya sebenarnya. Oke, siap. Oke, Nat, thank you banget udah ngeluangin waktunya buat kita kepo-kepoin di Sobat 7 Kepo. Kita tunggu karya-karya yang lain dari Nadia. Kita tunggu inspirasi-inspirasi lain dari Nadia. Pokoknya sukses terus deh buat Nadia Novel, oke? Terima kasih. Sehat-sehat ya, Nat ya. Dadah. Bye. Nah, Sobat 7, itu dia tadi keseruan kita kepoin Nadia Novel dengan make up yang udah dia bikin. Ternyata dia juga menguasai nggak cuma make up, jadi orang
lebih ganteng, lebih cantik, tapi dia juga bisa bikin make up karakter. Dan ketika kita kepengen jadi seorang beauty content creator, kita bisa langsung aja mencobanya, nggak usah terlalu banyak mikir lighting lah, atau mungkin angle lah, itu akan kita belajar seiring berjalannya waktu, oke? Thank you banget buat Sobat 7 yang udah gabung di Sobat 7 Kepo episode hari ini. Kita bakal ketemu lagi di Sobat 7 Kepo episode minggu depan dengan bintang tamu dan juga dengan tema-tema yang menginspirasi yang lainnya, oke? Thank you, selamat sore dan dadah! Terima kasih sudah menonton Sobat 7 Kepo. Sampai jumpa di episode selanjutnya.